Halo, perkenalkan nama saya Evin Setiana. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Kita mulai dari pertama ya. Apa sih HIV/AIDS? Oke, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Dia itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, yang selanjutnya dia akan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jadi, pengidap HIV ini bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV itu bisa menjalani kehidupan dengan normal. Nah, kalau AIDS itu adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi acquired berarti didapat bukan karena keturunan ya. Jadi imun ini terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan defisiensi itu artinya kekurangan. Jadi sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala dan bukan dengan gejala tertentu. Jadi AIDS itu berarti sebuah kumpulan gejala akibatnya kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Nah, setelah itu AIDS itu disebabkan oleh virus yang disebut dengan HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi kalau misalnya nih kita terinfeksi HIV, tubuh kita ini akan mencoba menyerang infeksi. Nah, jadi sistem kekebalan kita ini akan membuat namanya antibodi. Jadi itu ada molekul khusus yang menyerang HIV. Setelah itu yang kedua ada perjalanan penyakit HIV. Nah, HIV ini kan ditransmisikan melalui cairan tubuh dari orang yang terinfeksi HIV, seperti darah, ASI, semen, dan sekret vagina. Nah, setelah itu virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui port di entry yang terdapat pada tubuh. Dan kemungkinan meningkat melalui perilaku beresiko yang dilakukan. Nah, virus ini kemudian masuk ke dalam sel dengan menempel pada reseptor CD4 melalui perbungkus glikoprotein. Nah, sebagai retrovirus, HIV ini kan menggunakan enzim reserve transcriptase. Itu memungkinkan terbentuknya DNA copy untuk terbentuk dari RNA virus. Setelah itu, virus kemudian menempel dan dia merusak CD4 sehingga terjadilah nilai CD4 dalam darah. Seiring dengan terjadinya peningkatan replikasi virus yang difreksikan dari hasil nilai viral load yang tinggi, itu menandakan tingkat virulensi yang tinggi. Nah, setelah itu fase infeksi HIV. Infeksi HIV ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada serokonversi, asimptomatik, dan AIDS. Kita bahas yang pertama, apa sih serokonversi? Nah, fase serokonversi itu terjadi di masa awal infeksi HIV. Jadi pada fase ini terjadilah viremia plasma dengan penyebaran yang luas ke dalam tubuh. Selama 4-11 hari setelah virus masuk melalui mukosa tubuh, kondisi ini dapat bertahan selama beberapa minggu dengan gejala yang cukup ringan dan tidak spesifik. Umumnya itu seperti demam, flu-like syndrome, limfadenopati, dan ruam-ruam. Setelah itu kemudian keluhan akan berkurang dan bertahan tanpa gejala dan mengganggu. Setelah itu yang kedua ada fase asimptomatik. Pada fase asimptomatik, HIV sudah dapat terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Penderita infeksi HIV dapat hidup bebas gejala sehingga 5-10 tahun walau tanpa intervensi pengobatan. Jadi pada fase ini replikasi virus itu terus berjalan, virulensi tinggi, viral load yang stabil, serta terjadinya penurunan CD4 secara konstan. Nah, setelah itu pada fase AIDS umumnya viral load yang tetap berada dalam kadar yang tinggi, CD4 itu menurun. Nah, setelah itu infeksi oportunistik mulai muncul secara signifikan. Nah, setelah itu di sini ada komplikasi HIV. Jadi apa aja sih komplikasinya? Timbulnya infeksi oportunistik seperti pneumonia, kandidiasis oral, herpes zoster, oral hairy-leukoplakia. Setelah itu ada TB paru dan juga lebih dari 1 bulan diare kadang-kadang intermittent.
demam itu tanpa sebab yang jelas, setelah itu infeksi bakteri yang berat seperti pneumonia dan pyomiostis. Nah, gimana sih cara penularan HIV/AIDS? Penularan HIV itu hanya dapat terjadi jika darah, air mani, cairan dari anus, air susu ibu, atau cairan dari vagina penderita HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, masyarakat umumnya mengetahui penularan HIV ini melalui jarum suntik dan melakukan hubungan seksual. Enggak cuman itu ya, dia bisa ngelewat darah, air mani, cairan dari anus, dan sebagainya. Nah, alat-alat yang digunakan seperti menindik atau membuat tato yang tidak disterilkan berisiko tinggi terjadinya penularan HIV.